Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Alfi Rifki Mustafa. Jangan lupa sebelum nonton video ini, alangkah baiknya untuk subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di atas ini. Thank you. Video ini saya akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Ya, teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dasar-dasar bisnis, pengertian dasar-dasar bisnis menurut para ahli, peluang dasar-dasar bisnis, tujuan dan manfaat dasar-dasar bisnis, dan satu lagi, inovasi pembayaran berbasis digital di kawasan pasar tradisional. Mari kita bahas dan cermati. Bentar dulu ya. Nah, seperti ini guys. Jadinya di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dasar-dasar manajemen. Sebelumnya saya minta maaf, di sini sedang ramai karena sedang ada di tempat pekerjaan. Dan juga ini bukan jadi penghalang buat kita semua, saya untuk menjelaskan tentang materi yang saya berikan. Definisi dasar-dasar manajemen. Secara etimologi, kata manajemen diambil dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang artinya adalah seni dalam mengatur dan melaksanakan. Manajemen dapat juga didefinisikan sebagai upaya perencanaan, koordinasian, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Di sini ada 4 bagian yang termasuk di dalam definisi dasar-dasar manajemen. Yang pertama, perencanaan proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Yang kedua, mengorganisasikan proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, pengarahan proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Yang terakhir, yang keempat, pengendalian proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai mana perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Yang B, pengertian dasar-dasar manajemen menurut para ahli. Yang pertama, Geiger Robert Seri. Pengertian manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan, yakni perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Yang kedua, menurut Henry Fayol, pengertian manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, Mary Parker Follett. Mary Parker Follett mengatakan bahwa pengertian manajemen adalah sebagai sesuatu seni, tiap-tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain. Yang keempat, James A.F. Stoner. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan di organisasi tersebut. Yang kelima, Dr. Bernard N.B. Silalahi M.A. Pengertian manajemen adalah ilmu perilaku yang terdiri dari aspek sosial, aspek bukan dari tanggung jawab, keselamatan, serta kesehatan kerja baik di sisi perencanaannya. Yang ketujuh, Renville Siagian adalah salah satu bidang usaha yang bergerak di bidang jasa pelayanan yang dikelola oleh tenaga ahli yang terlatih dan berpengalaman. Yang ke-8, Oiling Lee adalah ilmu atau seni dalam perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan,
dan pengendalian terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan diinginkan. 9. Hilman. Manajemen adalah fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui perantara kegiatan orang lain serta mengawasi usaha-usaha setiap individu guna mencapai tujuan yang sama. 10. Frederick Winslow Taylor adalah sebuah percobaan yang dilakukan secara sungguh-sungguh guna menghadapi setiap persoalan yang muncul dalam setiap kepemimpinan organisasi, setiap sistem kerjasama yang dilakukan setiap manusia dengan sikap serta jiwa seorang sarjana serta penggunaan alat-alat perumusan. Yang terakhir, 11. Ricky W. Griffin adalah sebuah proses perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, dan proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Sekarang kita bahas yang C, ruang-ruang dasar-dasar manajemen. Ruang dasar-dasar manajemen terbagi menjadi dua, yaitu satu lingkungan luar dalam kurung eksternal dan satu lagi lingkungan dalam internal. Sekarang saya akan bahas tentang lingkungan luar eksternal. Terdiri dari satu, lingkungan umum meliputi ekonomi, politik, hukum, sosio, kultural budaya, teknologi, dimensi internasional, dan kondisi lingkungan alam. Yang keduanya, lingkungan khusus dalam kurung tugas meliputi pemilik, stockholder, customer, klien, pemasok, supplier, pesaing, supplier tenaga kerja, badan pemerintah, lembaga keuangan, media, dan serikat pekerjaan. Kita bahas sekarang yang dua, lingkungan dalam internal. Terdiri dari A, manusia dalam kurung spesializer dan manajerial personal. Yang B, finansial dalam kurung sumber alokasi dan kontrol dana. Yang C, fisik dalam kurung gedung, kantor, dan lain-lain. Yang D, sistem dan teknologi. Yang E, sistem nilai dan budaya organisasi. D, tujuan dan manfaat mempelajari dasar-dasar manajemen. 1. Tujuan mempelajari dasar-dasar manajemen. Mempelajari ilmu manajemen dapat membentuk pribadi yang ulet dan teliti, mampu berkomunikasi dengan baik, dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisis problem solving. Ilmu manajemen yang baik sangat penting dalam mengatur dan mengarahkan kelompok atau sebuah organisasi. Banyak sekali ilmu manajemen yang dipakai pembisnis dan aspek waktu, perencanaan hingga keuangan. Sehingga dengan memanfaatkan manajemen keuangan sangat penting bagi adanya ingin mengontrol keuangan pada pembukuan Anda supaya tidak terlalu boros. Adapun tujuan lainnya yaitu meliputi melakukan dan mengevaluasi strategi yang kita pilih secara efektif dan efisien, mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi dan juga melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika ada penyimpangan di dalam melakukan strategi. Senantiasa memperbarui strategi yang dirumuskan supaya sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman peluang yang ada. Senantiasa melakukan inovasi atas aktivitas sehingga hidup menjadi lebih teratur. 2. Manfaat mempelajari dasar-dasar manajemen. Membantu dalam membuat strategi yang lebih baik dengan membuat pendekatan yang lebih sistematis, logis, rasional pada pilihan strategis. Merupakan suatu proses, bukan keputusan atau dokumen. Tujuan utama dari proses yaitu meraih komitmen dari yang sudah direncanakan. Proses yang dilakukan memberikan pemberdayaan individual dan lain-lain. Kita lanjut yang E. Inovasi pembayaran berbasis digital di kawasan pasar tradisional. Globalisasi merupakan era di mana kegiatan antar negara kini seakan tidak memiliki batas karena semua manusia terintegrasi, apalagi setelah bangkit era digital. Semua orang bisa dengan mudah melakukan apa saja dengan ponselnya, termasuk memfasilitasi jual beli. Pasar tradisional menyimpan peluang besar untuk mempercepat transaksi digital. Seperti pedagang di pasar tradisional mengaku meskipun menyadari
peluang besar transaksi digital mereka masih belum bisa memanfaatkan dengan maksimal. Dengan sejumlah keterbatasan, era digital membuka pintu perdagangan antar negara, antar wilayah yang selama ini belum terkoneksi dengan optimal. Contohnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyimpan peluang kemajuan di era digital. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan rencana strategis dengan mengenalkan digitalisasi pada UMKM. Selama masa pandemi ini, Disperindak mendorong peserta komersial untuk memproduksi produk adaptif, termasuk mengajak para pedagang untuk memasarkan produknya melalui pasar digital. Salah satunya melalui aplikasi belanja online yang telah diterapkan di beberapa pasar tradisional, persis seperti dilakukannya di pasar wilayah Depok. Transaksi menggunakan Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semua. Thank you, terima kasih.